Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, doa terlebih dahulu ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pengamatan kamu, tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Pasti banyak dong? Iya, betul. Bisa dilihat gambarnya? Tumbuhan menghasilkan oksigen. Biasa disebut dengan O2. Oksigen tersebut dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kehidupan sehari-hari. Oksigen diolah oleh tubuh manusia maupun hewan, sehingga ketika dikeluarkan oleh tubuh kita, maka akan menghasilkan CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan dan makhluk hidup yang lain saling membutuhkan satu sama lain. Ya, pasti manfaatnya banyak sekali. Bukan hanya sebagai makanan, ternyata kita juga membutuhkan yang namanya oksigen. Apalagi di masa pandemi ini, oksigen sangat mahal sekali untuk kehidupan manusia sebagai pengobatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita lanjutkan. Coba kita olah lagi. Tadi sudah ada gambar. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Ini tumbuhan. Ada banyak sekali pastinya anak-anak. Tapi kita akan membahas beberapa saja. Ayo sebutkan. Ya, betul. Salah satunya tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Nah, tumbuhan sangat membutuhkan karbon dioksida. Ya, yang kedua apa, Anan? Iya, yaitu tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Ada banyak sekali manfaatnya ini pasti. Sering kita makan buah-buahan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, apa kira-kira? Betul, selain dapat menghasilkan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Kita tahu untuk pencegahan penyakit-penyakit yang ada, apalagi di masa pancaroba ini, kita harus membutuhkan banyak vitamin C. Salah satunya ada di apa? Iya, yaitu yang ada di buah jambu maupun buah jeruk dan lain sebagainya. Selanjutnya apa, anak-anak? Tumbuhan dapat menyerap dan mengurangi polutan sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Polutan itu apa? Iya, penyebab polusi. Jadi, asap-asap yang dikeluarkan oleh kendaraan itu juga diserap oleh tumbuhan sehingga dapat mengurangi polutan, sehingga apa? Kualitas udara akan jauh lebih baik untuk dihirup oleh manusia maupun makhluk hidup yang lain. Coba sebutkan lagi. Betul, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Ini hampir sama dengan polutan tadi. Ya anak-anak, masih banyak sekali manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram ini ya. Nah, disebutkan, mungkin bisa disebutkan yang lainnya. Ya,
Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Di PB sebelumnya kita telah membahas, yaitu di nilai-nilai sila 1 dan sila 2 dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita kira-kira untuk memelihara tumbuhan ini termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila berapa ya? Oke, kita lanjutkan. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan tersebut. Buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan baca dengan sesama. Ini adalah salah satunya. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Maka ide pokoknya apa? Ya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Berarti kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ide pokoknya jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, jagung sangatlah penting di Indonesia. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman juga akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Maka ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Berarti kesimpulannya apa? Jagung berkembang biak melalui biji. Nah, dari dua contoh teks, paragraf 1 dan paragraf 2 telah ditemukan ide pokok dan telah disimpulkan bagaimana penyimpulan. Nah, pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Nah, kira-kira ciri-ciri kesimpulan yang baik bagaimana menurutmu? Dari tadi, bagaimana? Yaitu, kesimpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Apa tuh ikhtisar itu? Berikut langkah-langkah membuat kesimpulan. Bacalah teks secara keseluruhan. Ingat, harus dibaca secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Informasi penting itu apa tadi? Salah satunya ada di dalam ide pokok. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Kamu hubung-hubungkan dari semua pernyataan, sehingga akan menjadi sebuah kesimpulan atau simpulan. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 3. Berisi pokok pembicaraan, hanya pokoknya saja. 4. Menggunakan penarikan pernyataan secara umum dari kalimat fakta sebelumnya. 5. Membandingkan dua hal yang berbeda namun tetap memperlihatkan kesamaan pada sisi tertentu. 6. Tidak berbelit-belit. 7. Berupa fakta dan jelas. Nah, itu bagaimana cara mencari kesimpulan dan apa ciri-cirinya. Sudah paham anak-anak ya? Oke, kita bisa pelajari bagaimana cara menyimpulkan dan ciri-cirinya melalui apa? Harus membaca dengan giat, yaitu gemar membaca.
Oke, anak-anak. Nah, kita lanjutkan tadi bahwasanya salah satu melestarikan lingkungan atau melestarikan tumbuh-tumbuhan hanya dengan apa? Ya, nilai-nilai Pancasila. Masih ingat anak-anak ya? Ada ini Pancasila, pahami lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila 1 dan kedua telah kita pelajari di PP Belum. Nah, coba kita amati kedua gambar berikut. Tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Ini ada gambar Gita Bakti, satunya adalah ya belajar kelompok. Kira-kira apa? Ya. Gambar pertama terdapat 3 anak yang bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Jika diperhatikan, ketiga anak tersebut dari suku atau ras yang berbeda. Kamu lihat, suku dan ras yang berbeda. Satu yang paling menonjol identitas rasnya adalah anak berbaju merah yang berasal dari etnis Tionghoa. Walaupun berbeda latar belakang etnis atau ras, namun ketiga anak ini tetap bekerja sama-sama membersihkan lingkungan. Tidak mempedulikan antara etnis ataupun agama. Kalau kita bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, ya kita harus benar-benar bekerja sama-sama. Ya, coba lihat gambar yang kedua. Terdapat 3 siswa-siswi yang terlihat sedang bermusyawarah. Mereka saling mendengarkan pendapat masing-masing anggota rapat. Nah, kalau ada yang berbicara, maka kita hendaknya mendengarkan dengan baik. Sehingga nanti kalau ada yang usul, kita gantian untuk mendengarkan usul itu dengan baik juga. Namanya musyawarah. Oke anak-anak, sudah paham ya? Ini adalah gambaran. Mungkin kamu punya jawaban yang lain, bisa digambarkan. Tidak harus. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Tadi gambar ini kira-kira menurut kamu adalah sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Ya, kita lihat. Tadi kan ada yang kerja bakti dan satunya adalah bermusyawarah. Maka nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar pertama adalah sila ketiga pastinya. Kenapa sila ketiga? Ya ini terlihat dari gambar 3 anak yang saling tolong-menolong. Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan gambar kedua adalah sila keempat. Kenapa? Ya ini terlihat dari gambar 3 anak siswa-siswi yang menunjukkan musyawarah bersama atau berbagi pendapat. Nah, kenapa kok seperti itu? Kesimpulannya, nilai-nilai yang sesuai sila ketiga adalah kita harus bekerjasama dan saling membantu untuk menjaga kerukunan. Ya, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Mungkin punya contoh yang lain? Ya. Menurut saya, kalau ini adalah salah satu contohnya adalah 1. Bekerja sama dengan anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Ya, ini biasa dilakukan oleh kakak adik. Membantu adik ketika kesulitan mengerjakan tugas sekolah. 3. Mendengarkan nasihat orang tua. Cara memperbaiki sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah 1. Mengembangkan persatuan Indonesia dalam hidup rukun. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk Indonesia. 3.
mengembangkan rasa bangga terhadap tanah air dengan ikut serta dalam perlombaan dan berhasil meraih juara. Dan yang terakhir, bekerja sama untuk memelihara ketertiban. Mungkin masih banyak sekali cara-cara memperbaiki sikap sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, mungkin nanti bisa disebutkan sikap apa saja yang telah kamu lakukan di rumah sesuai dengan sila ketiga. Mana tuh cara memperbaiki sikap itu? Sehingga sikap kamu akan lebih baik lagi sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Oke anak-anak, itu adalah sedikit tentang sila ketiga. Nah, ini ada yang saya jelaskan kesimpulannya. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila ketiga itu mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi kita Indonesia memiliki banyak sekali ras, budaya, agama, dan masih banyak lagi etnis apalagi. Oleh sebab itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Ini sebagai lambangnya sila ketiga. Ya, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu, saya ulangi lagi, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Atau Bhinneka Tunggal Ika itu adalah yang dimiliki ciri khas dari bangsa Indonesia. Ini salah satunya ibu guru dan anak-anak saling membantu dalam berkebun di sekolah. Demikian tadi yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama kita telah mempelajari bagaimana cara menyimpulkan sebuah paragraf atau sebuah teks. Yang kedua, bagaimana kita meneladani dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan apa yang telah ada di sila-sila Pancasila. Demikian tadi anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan sehingga kita sehat selalu dan tidak ada kekurangan apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.